Ini Kayla juga. Tolong ini bisa Dika cepat dong. Kayla kau nih. Kau. Tolong cepat. Ini belum dihapus pelajaran sebelumnya belum dihapus. Tolong. Oke, langsung kita mulai saja anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, jadi lain kali dibiasakan kalau sebelum guru masuk itu kelas sudah dalam keadaan bersih ya anak-anak. Oke Bu. Udah Bu. Karena kita jangan dibiasakan kotor dalam proses belajar mengajar karena otak ini tidak akan fokus. Oke. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ananda Rahma Septriana, hadir Bu. Azura Natira, hadir Bu. Calista, hadir. Dini, hadir. Hafiza, hadir Ibu. Kayla, hadir Bu. Marieta, hadir Bu. Cinta, sakit. Sudah 3 hari Cinta ini sakit anak-anak. Kalian tidak ada yang besok apa? Tidak Bu. Tapi rencananya hari ini ulang sekolah Bu. Oke, besok ya. Oke, mana ketua kelas? Kalista. Silakan pimpin doa dulu ya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita belajar mengenai teks pidato persuasi. Kemarin kan kita sudah belajar tentang pengertian dan langkah-langkah menyusun teks pidato kan. Hari ini kita akan belajar mengenai menyimak teks pidato dan menyimpulkannya. Siapa yang masih ingat pengertian teks pidato persuasi? Ayo silakan dicari terlebih dahulu catatan kemarin mana teks pidato persuasi. Teks yang bertujuan. Angkat tangan. Saya Bu, teks pidato persuasif adalah teks yang bertujuan untuk mengajak, membujuk atau mempengaruhi audiens agar melakukan sesuatu atau mengubah pandangannya. Oke, siapa namanya? Mariska. 100 banget. Kita. Jadi benar teks pidato persuasif itu adalah teks yang bersifatnya mengajak. Tuh. Sekali. Sekarang Ibu akan menampilkan PPT. Ini disimak terlebih dahulu ya anak-anak. Nanti setelahnya kita akan berdiskusi bersama-sama. Ini ada yang bisa bantu biar diluruskan? Emang tidak bisa Bu. Oh memang tidak bisa ya sudah. Tapi sudah cukup. Kelihatan? Ya. Yang belakang kelihatan? Ya. Oke. Kita hari ini belajar menyimpulkan teks pidato persuasif ya anak-anak. Nah, seperti yang kita tahu tadi pidato. Coba salah satu baca. Oke, yang ini sudah terlalu aktif. Coba yang ini. Pidato yang bertujuan meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang si bicara. Oke, 100. Lalu langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif. Anakku, saat kita mendengar orang yang berpidato itu pasti kita bertanya-tanya apa sih yang disampaikan oleh orang ini, apa sih pesan atau ajakan yang disampaikan oleh orang ini, gitu kan? Saat ini kita akan mempelajari hal itu. Langkah-langkahnya yang pertama adalah mendengarkan. Kita di sini karena kita belajar menyimak ya, anak. Kita mendengarkan pidato persuasif dengan seksama.
Jadi saat kita mendengarkan pidato itu jangan ribut ya, seperti yang di belakang itu. Jangan ribut, kita fokus terhadap si pembicara ya. Jadi yang kedua yaitu mencatat informasi penting dalam pidato persuasif, karena otak kita ini terbatas anakku. Jadi kita harus mencatat bagian-bagian yang menurut kita penting, nanti kita kembangkan lagi menjadi sebuah simpulan gitu ya aku. Lalu yang ketiga yaitu menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato. Setelah mencatat seperti yang Ibu katakan tadi, kita akan menyimpulkan. Nah, lalu setelah langkah-langkahnya, kita langkah-langkah menyimpulkan. Nah, yang pertama tentu saja kita harus memusatkan perhatian, lalu menyiapkan alat tulis. Ya kali menulisnya tidak pakai pena, ya kan? Lalu mendengarkan pidato dengan seksama. Jadi jangan asal dengar lewat saja, lewat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri ya. Seperti yang sering tidak masuk itu siapa namanya? Ya, itu sakit anakku. Yang alfa kemarin itu siapa? Ade. Lalu setelah mendengarkan itu kita mencatat seperti yang Ibu bicarakan tadi. Yang terakhir menyimpulkan ya. Lalu kita menuliskan simpulan. Nah, ini adalah aspek yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, simpulan harus memuat pokok isi pidato. Yang kedua, simpulan tidak menyimpang dari isi pidato. Dan yang terakhir, simpulan bukanlah komentar, melainkan ringkasan isi pidato. Ya, jadi kalau kalian mempunyai komentar terkait pidato, silahkan disimpan di dalam hati saja. Karena saat ini kita belajar menyimpulkan ya anakku. Nah, setelah ini Ibu akan memberikan kalian video. Silahkan disimak. Setelah itu kita akan setelah itu baru kita simpulkan. Kita akan coba secara langsung cara menyimpulkan teks pidato ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Edriana Agustin, kelas 9C dari SMP Negeri 13 Purworejo. Pada kesempatan hari ini, marilah kita senantiasa mengajarkan zikir dan bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang disediakan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir untuk beramai supaya hadiri yang saya hormati mengonsumsi narkoba adalah satu di antara perbuatan yang menyebabkan kejahatan, kebencian, dan status komunikasi yang harus dijauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Jangan sekali-sekali mencoba menggunakan narkoba. Jika kita menggunakan narkoba, maka kamu bisa dan mungkin terasa sesuatu yang bisa menyakiti kita. Maka dari itu, para pemuda dan putri bangsa mulai sekarang jangan ini narkoba dan mulailah berlomba-lomba untuk mengurangi cita-cita yang tinggi dan pidato yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, tadi telah kita saksikan bersama pidato apa judulnya? Bahaya narkoba. Pintar. Ada yang bisa menyimpulkan sedikit saja karena videonya cuma 1 menit? Silakan. Baik Ibu, menurut saya kesimpulannya kalau kita itu harus, hari ini kan persuasif ya Bu, jadi pidato itu mengajak kita untuk menjauhi narkoba, karena narkoba itu sangat berbahaya baik bagi tubuh maupun masa depan kita Bu. Oke, siapa namanya ini? Kayaknya Bu. Kaila. Oke. Kaila ini ranking 1 ya? Aku karena dari tadi Kaila sangat aktif sekali. Oke. Sekarang ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, silakan. Baik Bu, jadi dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa kita
kita sudah belajar tentang teks pidato persuasif, yaitu teks yang mengajak gitu. Jadi kalau pentingnya pembelajaran ini, kita dapat mengajak orang-orang di sekitar kita untuk misalnya ada yang buang sampah sembarangan, kita bisa mengajaknya untuk buang sampah itu jangan sembarangan, kita harus buangnya di dalam tempat sampah gitu. Oke, baik sekali. Ini Nanda ya? Iya. Nah, Ibu kenal sama Nanda. Ini kakaknya Nanda tuh pernah kuliah di Unsri juga? Iya. Oh iya. Temannya Ibu ya? Lalu sekarang kita untuk anak-anak selanjutnya minggu depan itu akan Ibu kasih soal lewat WA group ya. Silakan dibaca, nanti Ibu kasih video seperti tadi juga dan diringkas ya. Ya, Bu. Diringkas itu minimal 2 paragraf. Ya, Bu. Setelah ini pelajaran apa? MTK